Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Saya akan membahas tentang penggambalaan pada era digital. Saya pikir saya langsung ke pokok pembahasannya aja ya Bapak Ibu. Di bab 1 ada latar belakang masalah, ada alasan pemilihan judul, ada tujuan penulisan, ada rumusan masalah. Saya langsung ke bab kedua. Penggambalaan pada era digital. Yang pertama adalah era digital. Sebelum memahami tentang pengertian dari era digital, terlebih dulu penulis akan membahas tentang teknologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, teknologi memiliki dua arti, yaitu yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Berdasarkan pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa teknologi adalah sarana yang bisa membantu dalam segala macam kebutuhan manusia. Tak disadari atau tidak, hampir semua yang dinikmati oleh manusia adalah hasil dari teknologi yang terus berkembang dan sepertinya tidak akan pernah mati. Era digital merupakan produk dari teknologi. Penulis mengutip dari situs keywords.com bahwa era digital adalah suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Era digital tidak bisa lepas dari peran kemajuan teknologi, terlebih teknologi komputerisasi, di mana semuanya dikerjakan dengan komputer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, digital diartikan berhubungan dengan angka-angka, untuk sistem perhitungan tertentu, berhubungan dengan penomoran. Penulis memahami bahwa digital berhubungan dengan perhitungan angka-angka yang pada akhirnya mampu menghasilkan produk yang dapat digunakan oleh manusia. Misalnya untuk smartphone, komputer, dan lainnya. Jadi kalau kita pegang aplikasi sekarang di handphone misalnya, itu kalau di dalam dunia IT, itu ada namanya bahasa pemrograman dan di situ terdiri dari angka-angka dan huruf-huruf yang disusun begitu ya, demikian rupa sehingga bisa menjadi sebuah aplikasi. Inilah era digital atau zaman digital di mana manusia semakin dimanjakan dengan adanya teknologi yang semakin canggih dan akan terus berkembang. Namun setiap teknologi pasti memiliki kekurangan atau dapat berdampak buruk untuk manusia jika tidak tepat dalam menggunakannya. Penulis di sini hanya akan menyebutkan kekurangan sesuai dengan pengamatan dari penulis. Secara umum, kekurangannya adalah kemajuan teknologi membuat manusia kalah dengan mesin atau robot. Misalnya, perusahaan bahkan restoran lebih memilih menggunakan robot dibandingkan membayar karyawan. Kemajuan teknologi dalam bidang komunikasi membuat orang jadi sulit membedakan mana berita yang benar dan mana yang salah. Ketiga, teknologi juga dapat membuat manusia menjadi ketergantungan, misalnya smartphone. Itu adalah beberapa kekurangan atau dampak buruk yang penulis temui. Nah, dalam konteks penggembalaan pada era digital ini, organisasi gereja tidak bisa menolak teknologi, karena Alkitab pun ditulis mengikuti teknologi penulisan yang berkembang saat itu. Dan Alkitab yang dipakai oleh seluruh umat Kristen adalah hasil dari pemanfaatan teknologi di dunia percetakan. Tentu ini bukan sebuah kesalahan. Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk membuat sebuah teknologi yang tujuannya adalah untuk membantu manusia itu sendiri. Gereja memerlukan listrik, gedung, alat musik, kursi, lighting, sound system, dan lainnya. Itu semua adalah produk dari teknologi. Secara khusus, menurut penulis, dalam proses penggembalaan jemaat, seorang gembala sidang harus memahami era digital ini secara benar. Seorang gembala dapat memanfaatkan teknologi yang ada saat ini untuk mendukung pelayanan penggembalaannya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini, di mana ibadah harus dilaksanakan secara online. Gembala perlu belajar bagaimana memanfaatkan aplikasi komunikasi untuk mendukung pelayanannya. Tidak perlu menjadi ahli, cukup mengerti dan mampu mengoperasikannya. Gembala juga perlu membangun tim yang sungguh ahli di bidang digital ini. Gembala juga memiliki tanggung jawab untuk menggiring domba-domba Allah ini untuk bijak dalam memanfaatkan teknologi, terlebih dalam pemanfaatan internet dan smartphone.
Seperti yang penulis sudah singgung bahwa informasi di era digital ini bisa tersebar dengan begitu cepat. Jika tidak cermat, maka jemaat bisa menjadi korban hoax dan bahkan penipuan. Tentu ini bukan perkara mudah, tapi bagi penulis inilah tanggung jawab seorang gembala yang harus menjadi role model atau teladan dalam dunia nyata dan dunia maya. Dan tentunya pengajarannya adalah pengajaran yang biblikal, sehingga jemaat tidak mudah disesatkan melalui khotbah-khotbah yang tersebar dan didengar melalui media sosial. Bab 3 penutup kesimpulan, gereja tidak boleh menutup diri dari perkembangan zaman dan teknologinya, tetapi juga tidak boleh terpengaruh dalam arti yang menyimpang oleh perkembangan zaman ini. Misalnya, kalau tidak pakai alat musik, lighting, dan sound system yang bagus, tidak ada hadirat Tuhan. Tentu ini sangat menyimpang, karena hadirat Tuhan tidak ditentukan oleh sarana. Gembala jemaat perlu memanfaatkan secara maksimal era digital ini untuk mendukung pelayanan penggembalaannya. Gembala harus menjadi teladan dalam pemanfaatan teknologi informasi secara bijak. Gembala juga harus memperkuat pengajarannya yang biblikal supaya jemaat tidak mudah disesatkan. Saran, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi para gembala yang telah Tuhan percayai untuk menggembalakan domba-dombanya. Penulis juga menyarankan agar para gembala melihat domba itu sebagai milik Tuhan, bukan melihatnya sebagai aset pribadi dan mengambil keuntungan sendiri. Penulis juga menyadari bahwa masih ada kekurangan dalam penulisan makalah ini, maka penulis sangat senang jika ada saran-saran yang dapat membangun untuk penulis dapat semakin mengembangkan kemampuan. Terima kasih Bapak Ibu. Jika ada hal yang bisa kita diskusikan, saya berikan waktu. Terima kasih. Silakan langsung saja jika ada yang mau bertanya ataupun mau menambahkan. Ya, silakan. Di stop materinya supaya habis ini kumpul semua mahasiswa pasarjananya, silakan ya. Oke. Baik, terima kasih. Topiknya gembala dengan era digital. Nah, ini yang kebutuhan gembala saat ini, terutama di perkotaan atau daerah-daerah yang bisa dijangkau dengan internet, ya internet. Nah ini lagi di masa COVID seperti sekarang ini sangat up to date, ya, itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak, gembala bisa ketinggalan, ya, dalam hal perubahan, ya, perubahan, karena gembala itu harus hadir sebagai pembawa transformasi, perubahan. Jadi tidak lagi mempertahankan tradisi, ya, atau hanya ada di tradisi, harus mengikuti perkembangan teknologi. Silakan jika ada yang mau menanyakan kepada presenter atau pembawa makalah tadi, silakan. Ya. Ini saya pikir karena ini adalah kebutuhan gembala yang up to date saat ini, harusnya banyak diskusi ini berhubungan dengan ini, ya. Silakan Bapak Ibu. Ya. Kayaknya sudah jelas nih, Pak. Ya, shalom. Shalom, Pak. Selamat sore. Ya, ini memang betul apa yang disampaikan beliau bahwa ya, dan juga Pak Dosen, ya, kita nggak bisa menghindari perkembangan digital ini, harus ikut, ya. Dan memang salah satu saya bisa kuliah di Katarus ini supaya terpaksa harus mengikuti, dan puji Tuhan tergerak bikin, ya, sekarang ini YouTube juga program Obat Tidur melalui Facebook, dan ternyata banyak kali yang telepon saya mengenai seperti jurus ampuh menormalkan asam urat. Dan sudah berapa yang nonton itu? Artinya apa? Saya manfaatkan itu. Sudah 7 tahun saya simpan, ya kan? Nah, gitu. Jadi mantap Pak, mantap. Makanya saya dukung, dan memang harus terus berbenah diri, hamba Tuhan. Ya, saya ini memang termasuk gaptek saya ini, tapi puji Tuhan terus belajar. Apalagi saya lihat YouTube Pak Ketua, ya kan, mantap sekali saya lihat. Kapan aku bisa begini gitu, ya? Iya. Terima kasih, mantap, dan memang harus memanfaatkan, dan sudah banyak orang terima Yesus saya buat melalui video call. Sudah hampir 100 orang, ya. Dan yang sudah sembuh sudah berapa banyak itu? Luar biasa. Apalagi yang pelepasan malu kan, kalau saya posting orang-orang yang saya lepaskan,
itu masalah privasi. Makanya nggak bisa saya posting, harus permisi dulu. Ya gitu. Terima kasih, mantap. Ya harus berbenah diri. Ya, terima kasih juga YouTube Pak Ketua yang selalu saya tonton. Mantap sekali modifikasinya. Jadi saya ingin memang membuat seperti itu. Haleluya Pak Ketua. Salam dari Kota Batam. Ya. Puji Tuhan. Baik, bukan berupa pertanyaan tapi berupa dukungan. Ya, lengkapi. Silakan, ada yang lain. Ya. Saya Pak Ketua. Ya, Salam silakan, Pak. Pak Elia, silakan Pak Elia. Ya Pak Natal. Tadi saya tertarik Pak dengan presentasi Bapak yang mengatakan bahwa memang di zaman teknologi ini pengembala harus bisa menguasai IT ya Pak ya untuk bisa menjadi sarana bagi membantu gembala dan pengembalaan Pak. Pertanyaan saya Pak. Pertanyaan saya adalah berapa besar Pak untuk investasi dalam hal IT di gereja ini Pak? Contohnya dalam hal SDM, dalam hal fasilitas perlengkapan, dalam hal software Pak. Itu harus fokus Pak, karena ketika di zaman pandemi ini memang kita pakai itu semua Pak ya. Tapi setelah nanti tahun ini kita akan buka semua Pak, apakah masih tetap dibutuhkan Pak seperti itu, dan bagaimana cara maintenance-nya Pak? Karena seperti Pak bilang tadi harus butuhkan orang IT yang handal, yang memang mumpuni Pak untuk itu. Seperti Pak bilang jimat-jimat perlu dilengkapi Pak. Jadi pertanyaan saya, investasi seperti apa yang Bapak kira-kira berikan pada kami? Berapa besar investasi yang diberikan dari SDM, dari nominal atau software dan fasilitas itu Pak? Dan kedua, bagaimana cara menghandle Pak apabila sudah buka semua? Pastikan jangan sampai nanti YouTube itu malah jadi tidak terurus Pak gitu. Apalagi sampai tadi YouTube ke Kataros kan nanti udah gak kurus Pak, karena orangnya udah pada wisuda semua. Dan nggak mungkin pada pegang semua kan, udah khotbah, udah kuliah ngajar ngurusin YouTube lagi ya kan. Nah gitu Pak, gimana? Masih Pak. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk nominal sih saya belum pernah ya Pak ya. Tapi kalau saya searching memang kalau pakai aplikasi misalnya video editor yang misalnya kita pakai Adobe Premiere nih, karena dulu saya pernah desain grafis juga, Adobe Premiere Pro misalnya, itu sekarang modelnya bulanan Pak bayarnya. Kalau misalnya bulan ini kita nggak bayar, kalau nggak salah sekitar 300 ribuan apa kayaknya. Ada yang murah, nanti saya kasih tahu. Jangan sampai bacakan ya Pak, bacakan nanti lagi. Ya saya pikir ini menjadi pergumulan gereja masing-masing sih Pak, tergantung kebutuhan gereja kan, bagaimana gembala coba rapatkan dengan para majelisnya, kira-kira kita butuh ini enggak sih untuk saat ini, atau cukup pakai handphone kita live di Facebook, kita sementara ini hanya pakai handphone untuk merekam. Saya pikir kalau memang kebutuhannya masih di situ sih ya pakai itu aja gitu Pak, kecuali kalau memang sudah gereja yang kita pakai kata pendapatan ya, pendapatannya yang udah besar, mungkin bisa mengupgrade peralatannya pakai kamera DSLR atau bahkan udah pakai kamera standar broadcastingnya, pakai peralatan yang misalnya kayak GPCC, NDC, itu kan peralatan yang memang sudah dipakai standar televisi mereka. Iya, pertelevisian gitu Ya. Pak. Tentu itu bukan hal yang murah, bukan hanya 10-20 jutaan itu Pak saya pikir. Karena kalau kamera yang standar televisi itu aja satu kamera bisa 20 juta ke atas. Dulu saya pernah kuliah di Semarang, waktu itu kamera kami rusak aja, kamera kampus rusak, itu untuk perbaikinya aja bisa habis belasan juta. Hanya karena baterainya habis, jadi pas dipakai sampai habis baterainya. Nggak disisain, jadi sampai mati. Nah itu aja bisa belasan juta gitu Pak. Saya pikir itu tergantung dari gereja masing-masing, investasinya berapa gitu Pak. Yang kedua tadi apa Pak? Maaf. Yang kedua untuk maintenance Pak, maintenance setelah gereja buka, maintenance itu gimana Pak maintenance-nya? Perlu nggak diperlukan orang SDM handal Pak, supaya pembibitan firman ini oleh gembala ini tersalurkan Pak. Makasih Pak. Saya pikir tetap masih bisa dipakai sih Pak, meskipun kita sekarang pakai peralatan ini untuk online dan sebagainya. Kemudian pandemi berakhir, saya pikir peralatan ini tidak
tidak jadi nggak sia-sia gitu Pak. Karena ketika kita ibadah, meskipun nanti udah ada jemaat, kita bisa sharing ke online kan. Jadi orang-orang yang di luar jemaat ini, orang-orang yang ada di dunia maya ini bisa tetap terberkati dengan pelayanan kita di mimbar, ibadah kita share di YouTube, kita share di Facebook, kita pakai platform sosial media apapun. Ketika kita ibadah, kita share di sana. Ya saya percaya sih pasti masih ada orang yang melihat gitu, meskipun sudah tidak ada pandemi begitu Pak. Kalau ada tambahan lagi, silahkan. Ya sebenarnya sih anggaran sih bisa besar bisa kecil seperti Pak Nathanael bilang Pak. Kalau umpamanya kita cuman live untuk kebutuhan jemaat Pak, itu nggak usah sampai besar-besar sih sebenarnya. Dan aplikasi sudah tersedia banyak kok di App Store, di mana-mana ada. Contoh umpamanya kita menggunakan kamera V sudah termasuk bagus. Dia menghadirkan 720, itu sudah bagus banget. Dan suaranya juga bagus. Baterainya bagus semuanya. Hanya dengan kita membayar 119.000 satu bulan itu sudah cukup. 119.000 Pak. Per bulan. Itu sudah cukup. Yang penting HP-nya yang agak lumayan lah begitu maksudnya. Dan sound-nya bisa disambungkan ke mixer, sudah cukup itu. Udah menggelegar suaranya. Tergantung sekarang bagian sound-nya aja untuk mengimbangi semuanya itu bisa bagus. Kalau mau lebih mahal lagi, laptop Bapak udah cukup bisa pakai untuk OBS, vMix bisa. Hanya dengan 2 kamera sudah bisa. 2 kamera Sony umpamanya yang standar 405 sudah cukup Pak, udah bisa itu. Udah bisa, yang penting ada capture card-nya mungkin. Kalau yang lebih mahal lagi ada, tidak perlu beli laptop, beli aja YOLO Box. Pernah dengar nggak? Baru Pak, baru dengar tuh Pak. YOLO Iya, Box. Pak. Yang lo Bapak yang syuting langsung langsung share langsung live. Ya, dia bisa sampai 3 kamera. Ya, langsung live. 3 kamera itu bisa langsung 2 sampai 3 tayangan seperti Facebook, YouTube, dan Twitter mungkin bisa juga. Instagram. Bisa itu. YOLO Box namanya. Cuman harganya agak lumayan, mungkin kurang lebih dengan laptop lah, 12 juta gitu. Iya Pak. Itu bagus banget. Langsung live. Bisa dibawa kemana-mana juga. Dia menggunakan kartu HP seperti itu. Iya, Bisa. Kalau yang lebih mahal lagi memang banyak banget. Tapi kan kita cukup dengan anggaran kita, tapi tayangannya bagus, lumayan lah, sudah cukup lah. Yang penting cara menggunakan yang bisa Pak. Kalau Bapaknya beli barang bagus, tidak bisa menggunakan juga percuma. Akhirnya suruh orang mahal Pak. Ya emang. Mahal Pak. Operator mahal. Betul itu Pak, betul. Kalau suruh saya sih murah Pak, tapi jauh. Oke. Baik, terima kasih Pak Elianto. Luar biasa informasi mengenai Makasih Pak Lianto. ya, Makasih Pak Nathanael. alat untuk kita untuk melayani lewat media sosial ya, online. Puji Tuhan. Tadi sampaikan penting sekali bahwa gembala atau pemimpin rohani harus berani ya membuat terobosan pelayanan. Terobosan pelayanan melalui online ya ataupun media sosial, baik itu Facebook, YouTube dan yang lain sebagainya. Jadi kalau tadinya sebelum Covid jangkauan kita hanya gereja lokal yang kita gembalakan, tapi dengan pelayanan online ini di luar jemaat yang kita gembalakan, bahkan sampai dunia pun ya bisa tahu, apalagi kita yang bisa bahasa Inggris ya. Yang bahasa Inggris mungkin diterjemahkan ditranslate ke bahasa Inggris. Nah, ini mungkin akan dunia bisa mengikuti kita punya pelayanan rohani ya. Nah itu. Jadi itu silakan. Ya tentu diperhatikan juga ya kualitasnya, ya penampilannya. Ya penampilan itu pun masih banyak belajar juga Pak Fabri ya. Masih banyak belajar dari anak-anak justru ini belajarnya ini kan gitu ya. Masih gaptek seperti tadi yang dibilang masih. Tapi saya sendiri berupaya untuk mengikutinya.
hal-hal yang sulit tadinya setelah kita ulang, ya terutama dari anak saya, banyak hal yang dia tahu saya belum tahu nih, kan gitu. Ya, kadang-kadang anak pun karena kesibukannya kurang sabar untuk melatih, membimbing kita, mengarahkan kita, ya kan. Nah, memang mahal tuh. Saya bilang orang yang akan melatih kita itu mahal, maka kita beranikan diri aja, kasih satu sekali contoh, 2 kali otak-atik aja, otak-atik ini bisa juga kan gitu ya. Nah, bisa juga gitu ya. Jadi memang hikmat dari COVID ini ya itu. Mungkin kalau nggak ada COVID ini, saya mungkin belum bisa sampai hari ini buat YouTube gitu kan, Facebook dan yang lain kan gitu. Masih mau dilayani terus dan tidak bisa melayani kan gitu. Ya perlu sekali buat terobosan, berani membuat terobosan sesuai dengan teknologi atau era digital ini. Gembala harus memahami ya perkembangan teknologi, menguasai sehingga bisa mengajarkan kepada jemaatnya, ataupun gembala juga mempersiapkan pengerja yang khusus menangani IT, ya IT, supaya pelayan bisa jalan. Betul tadi disampaikan oleh Pak Elia, jangan nanti gembala semua yang tangani ini ya, ini tugas untuk memperhatikan, membimbing jemaatnya yang gereja lokal, ya terabaikan gitu, karena lebih asik berjam-jam di komputer ataupun membuat YouTube dan yang lain sebagainya. Jadi harus siap. Misalnya gembala hari ini saya ada khotbah, udah siap ada orang yang dipersiapkan untuk merekam atau buat langsung secara langsung kan gitu ya, sudah ada siap. Kalau seperti di gereja kami yaitu Hermanus itu, udah dia udah tahu ya setiap hari Minggu. Hanya alatnya yang masih belum secanggih ya yang diharapkan gitu ya kan gitu. Karena itu mahal, apalagi tadi ada 12 juta lebih, waduh itu luar biasa. Itu butuh waktu dan pergumulan yang memang harus begini ya, saya bilang itu mahal, tetapi semahal apapun itu karena pentingnya pelayanan, Injil harus diberitakan ke seluruh dunia melalui digital ini ya, mau tidak mau itu harus diupayakan kapanpun, jangan gitu. Nah itu penting sekali. Jadi ada maintenance-nya, ada bagian perawatan untuk alat-alat itu supaya bisa dipakai dengan waktu yang lama, gitu ya. Jadi terima kasih. Ini kebutuhan. Ini makalah hari ini benar-benar makalah yang up to date ya. Ya, jadi jangan lagi sampai gembala ini tidak bisa menggunakan YouTube, Instagram. Instagram aja saya belum lancar juga. Saya sudah punya Instagram tapi belum pernah saya gunakan. Ya, belum pernah saya gunakan. Sudah punya Instagram. Ya, baru ini YouTube, Facebook. Itu ya, aja. Pak Ketua. Sorry Pak Ketua, jangan sampai nanti malah gembala jadi YouTuber Pak Ketua. Asik-asik ngurusin YouTube, jadi YouTuber, nggak ngurusin pengembalaan firman Tuhan lagi, doa lagi Pak Gembala. Terima kasih Pak. Itu bonus, ya bonus, bukan sasaran, bukan tujuan utama. Kalau seandainya pun nanti menjadi YouTuber kan nggak berdosa kan? Tapi yang penting jaga kemurnian hati. Itu saja, bahwa tujuan kita utama adalah untuk melayani, memberitakan kabar baik, memberitakan Injil, pembimbingan, arahkan, pasti bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Ya. Jadi, amin, haleluya. Barangkali itu. Karena ada beberapa yang saya lihat mungkin secara singkat aja yang saya catat di sini, saya perhatikan bagaimana seorang gembala di dalam perannya sebagai gembala di era digital ini, tambahan dari apa yang dibuat oleh yang tadi sudah presentasikan. Yang pertama itu adalah pendekatan edukatif, artinya gembala harus membangun ya komunikasi dengan jemaat bagaimana menggunakan teknologi ataupun IT, menggunakan media sosial ya supaya menggunakannya dengan beretika ya, tetap menjaga etika Kristen itu ya. Karena sekarang ini kan sudah banyak sekali di media sosial ini caci maki satu sama lain, satu yang menjatuhkan, bahkan sesama hamba Tuhan ya sudah saling menjatuhkan. Nah ini tentu seorang gembala harus diberitahu hal itu kepada jemaat, harus beretika dalam menggunakan media sosial. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pendekatan integritas. Jadi membangun komunitas dengan jemaat supaya menjaga komitmen dalam kekudusan. Ini penting sekali dalam hal integritas terutama.
Jadi integritas kita dipertaruhkan pada saat komunikasi di IT atau di media sosial, melalui IT atau media sosial ini. Nah, ini harus tetap integritas itu, terutama penekanan kepada kekudusan. Mengapa? Karena sekarang ini di media sosial ini kan banyak sekali godaan, ya, gambar-gambar yang sangat jelas dan bisa merusakkan gitu. Kalau dibilang tidak jelas, kadang-kadang tidak jelas katanya, sangat jelas tapi bisa menggoda, membuat orang jatuh dalam dosa. Ini butuhkan integritas bagi hamba Tuhan. Nah, kita seringkali kalau kita sudah lagi buka media sosial, renungan dan yang lain, banyak muncul yang aneh-aneh loh, ya, yang aneh-aneh. Kalau kita nggak siap, lototin aja mata begini, ya kan? Tapi kalau kita udah siap, rohnya berlawanan dengan itu langsung dibuang, ya kan? Tapi kalau rohnya ya tidak terang, gelap, maka akan diikuti jadi gelap, gitu kan? Nah, ini juga jemaat ya harus diarahkan itu, ya, jangan sampai ada pornografi, ya, mengikuti homoseksual dan yang lain, pelanggaran-pelanggaran yang lain. Integritas dipertahankan. Ya, banyak orang yang rusak karena media sosial. Banyak orang terbangun karena media sosial. Banyak orang yang cerdas karena media sosial. Banyak orang bodoh karena media sosial. Jadi tergantung kepada jemaatnya. Nah, ini peranan gembala untuk mengarahkan, membimbing, memperkenalkan, ya, media sosial itu sebagai pelayanan yang bisa efektif dan efisien, bahkan ekonomis, ya kan gitu ya. Dan yang berikut juga pendekatan yaitu ajas manfaat, ya, yaitu era digital ini manfaatnya banyak. Kita bisa cepat menyampaikan firman Tuhan, hitungan detik, hitungan menit, orang lain sudah bisa mendengar khotbah kita dengan mungkin ratusan ribuan, bahkan nanti dengan waktu yang lama bisa saja jutaan orang. Ya, kalau saya lihat YouTube itu ada yang sampai 10.000, 20.000, bahkan ada yang sampai jutaan mendengarkan khotbahnya. Kalau saya paling tinggi baru 700-an. Ya kan? Nah, yang lain saya lihat itu luar biasa ya. Nah, jadi dunia ini ada di ujung jari kita. Kalau istilahnya begitu. Di ujung jari. Ini jari ini mau digunakan untuk apa? Yang bermanfaat atau yang merusak? Tentu sebagai gembala yang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Ya, tetap sesuai dengan misi pelayanan kita. Ya, misi pelayanan. Jangan sampai ujung jari ini kita gunakan untuk hal yang lain. Nah, terutama jemaat kita harus arahkan supaya menggunakan media sosial ini sesuatu yang bermanfaat untuk apa? Bermanfaat untuk kebutuhan rohaninya, bermanfaat untuk banyak pengetahuan. Dia tanpa harus beli buku, ya, tanpa harus mengeluarkan uang untuk beli buku. Ya, dia sudah bisa mendengarkan firman. Ya, ataupun kecerdasan pengetahuan yang lain, pengetahuan secara umum bisa kita arahkan, ya, dan yang lain sebagainya itu penting. Lalu yang terakhir adalah pendekatan humanis, yaitu apa? Pikirkan kita lakukan itu dengan secara humanis, artinya mempertimbangkan kemanusiaan, ya, jangan sampai ada jemaat atau gembala itu saling mengejek, saling menghina, ya itu. Nah, ini penting sekali. Ya, gembala harus hadir, memberikan suatu kesejukan, kenyamanan kepada jemaat pada saat menyampaikan firman Tuhan, dan juga gembala kepada hubungannya dengan YouTube, Facebook dan yang lain. Hati-hati jangan sampai kita di konten-konten yang kita buat merendahkan orang lain. Ya, mengkoreksi, menegur ajarannya boleh. Ya, silakan. Ya, memang kalau itu kita lihat itu atau kita dengar atau kita pahami tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka perlu kita tegur. Ya, kita arahkan tidak menghina, merendahkan orangnya. Nah, jadi tetap humanis, ya, yaitu kenyamanan dengan sesama kita harus kita perhatikan. Itu yang penting, ya. Nah, ikutin aja itu Pak Elia, tahu itu ya, sekarang ini saling menghina, saling merendahkan, tidak ada, udah seperti antara apa namanya, anjing dengan kucing atau kucing dengan tikus, ya kan, dan yang lain sebagainya. Ini enggak ada lagi memikirkan kemanusiaan, gitu, saling menghina satu sama lain, ya. Oke, sepanas-panasnya pun situasi, tetap kita hatinya tetap dikuasai, tetap dingin dan tenang.
Ya, jangan terbawa arus. Itulah gembala. Ya, baik. Jadi sampaikanlah konten-konten yang memberkati, membuat orang bisa bertumbuh. Ya, enggak mendekatkan orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya sangat diberkati dengan firman Tuhan. Gitu. Baik, itu menjadi tambahan. Ya, era digital ini kita harus mengikuti perkembangannya. Terima kasih untuk Nathanael. Terima kasih untuk lain. Kita bisa lanjutkan dengan topik yang berikut. Kalau misalnya nanti ada tambahan di terakhir ya setelah ini ya, secara umum. Yuk.